pagi pemirsa LDS TV, Sevinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pekon Tulung Bamban gelar penyuluhan kepada para peternak kambing. Kegiatan penyuluhan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah Pekon dalam meningkatkan kapabilitas. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor peternakan, pemerintah Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, melakukan penyuluhan terhadap kelompok peternak kambing. Dengan menghadirkan praktisi peternakan, kegiatan penyuluhan ini merupakan langkah nyata pemerintah Pekon Tulung Bamban untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kelompok terhadap budidaya hewan ternak. Materi penyuluhan meliputi cara atau teknis budidaya kambing, mulai dari pemberian pakan, pemeliharaan kandang, kesehatan, hingga sanitasi pun diajarkan kepada anggota kelompok peternak maju bersama. Kita melakukan penyuluhan kepada kelompok tani yang anggotanya warga yang belum pernah melihara ternak. Secara teknik budidaya, pemberian pakan semuanya masih nol, masih betul-betul nol, belum ada keilmuan di situ. Maka disinilah butuh pembimbingan yang sampai matang sehingga mereka sampai berhasil sukses dalam pemeliharaan ternak kambing sampai mendapatkan income untuk keluarga dia. Nah, itu tujuan kita seperti itu. Nah, apa aja Pak yang diajarkan kepada peternak? Ya, kita ngajarkan ke peternak itu satu. Pertama adalah pakan, kandang, persiapan kandang, penyuluhan budidaya dari kesehatan, pemberian pakan sampai sanitasi, sampai dia dengan teknik budidaya, misalnya bagaimana berkembang biaknya peternak ini hingga sampai berhasil. Itu kira-kira yang kita berikan di awal ke mereka seperti itu. Haryadi, anggota peternak kambing kelompok maju bersama mengatakan, kegiatan penyuluhan ini sangat bermanfaat. Selain mengedukasi para peternak pemula, dengan diadakannya penyuluhan ini, Haryadi bersama peternak lainnya jadi mengetahui tata cara pemeliharaan hewan ternak yang baik seperti pemberian pakan, hingga mengatasi berbagai macam penyakit yang menyerang hewan ternak mereka. Alhamdulillah Pak, kami sangat berterima kasih. Ya alhamdulillah kami banyak belajar ya dari pengurusan, dari semua strategi cara pengurusan. Peternakan insya Allah kami pengen menjadi salah satu sentral ya, penghasil domba. Dari segi penyakit Pak, macam-macam penyakit yang dulunya kami nggak tahu penyakit ini obatnya apa. Alhamdulillah Pak, kami dari situ tahu apa obatnya, sakit ini cara pencegahannya, dan juga alhamdulillah juga kami banyak belajar dan insya Allah bisa meningkatkan perekonomian. Sementara itu, Peratin Tulung Bamban, Edison mengungkapkan kegiatan penyuluhan yang melibatkan praktisi peternakan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Selain kepada kelompok peternakan, penyuluhan ini juga akan menyasar rumah-rumah warga yang memiliki hewan ternak kambing. Edison berharap dengan menghadirkan praktisi peternak melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi ini akan memberikan dampak positif guna mendukung kesuksesan serta kesejahteraan peternak yang ada di desanya. Selain bisa menopang perekonomian masyarakat dengan beternak kambing, Edison optimis ke depan Pekon Tulung Bamban bisa menjadi sentra hewan ternak kambing di Kabupaten Pesisir Barat. Untuk kegiatan kita hari ini adalah penyuluhan terkait masalah ternak. Nah, dalam hal ini tentunya kita panggil dari pihak-pihak narasumber yang memang berpengalaman serta mengerti. Nah, kita minta ilmu mereka ya supaya bisa diserapkan ke masyarakat saya di Pekon Tulung Bamban ini. Nah, tujuan kita sendiri mengadakan penyuluhan ini apa sih Pak Pratin? Ya, tentunya kita sekarang banyak kita lihat terkait masalah penyakit-penyakit di kambing. Tentunya di situ ada penyakit mata berair, terus ada juga yang luka-luka, terus perut kembung. Nah, masyarakat kita ini kebanyakan awam belum mengerti cara mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Makanya
Itu yang kita panggil atau kita berharap kepada pihak-pihak narasumber ini yang mengerti tentang peternakan kambing ini supaya bisa berbagi ilmu kepada masyarakat saya. Tentunya untuk mesejahterakan masyarakat saya yang ada di Pekon Tulang Bamban yang notabene punya peternak kambing tersebut. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV, Agus Sanjaya mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung membuka segel Cafe Angel Wings dan menerapkan peraturan untuk tidak menjual alkohol. Sebelumnya Cafe Angel Wings ditutup lantaran membuka usaha tidak sesuai dengan izin. Pemerintah Kota Bandar Lampung buka segel Cafe Angel Wings di Raden Intan, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Kamis 27 Juli 2023. Sebelumnya, Cafe Angel Wings disegel oleh pemerintah Kota Bandar Lampung lantaran mendirikan usaha tidak sesuai dengan izin, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Bandar Lampung Muhtadi mengatakan, pelepasan segel itu dilakukan berdasarkan surat permohonan pelepasan segel dengan nomor 001/AGB/6 2023 tanggal 22 Juni 2023. Berdasarkan hasil pembahasan dan peninjauan lapangan, Pemkot Bandar Lampung memberikan kesempatan kembali untuk PT Asia Gemilang Bersama melakukan kegiatan usaha restoran dan kafe di lokasi kegiatan usaha yang saat ini masih dalam penyegelan. Namun, meski penyegelan tersebut dibuka, pihak PT Asia Gemilang Bersama wajib memenuhi syarat-syarat, di antaranya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang dimiliki, yakni di bidang usaha restoran dan rumah minum atau kafe. Dalam menjalankan kegiatan usaha restoran dan rumah minum atau kafe, tidak menampilkan musik hingga binger dengan ada dan atau tidak ada disc joki. Tidak ada permainan lampu sebagai pengiring dan tidak menyiapkan tempat atau memperbolehkan tamu untuk berjoget. Meja tamu digunakan untuk tempat menyajikan makanan dan minuman, serta tidak didominasi oleh minuman beralkohol. Tidak menjual minuman beralkohol golongan B dan C dalam menjalankan kegiatan usahanya. Mematuhi jam operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2010 tentang hiburan malam. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanggung jawab atas semua dampak yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilakukan. Bersedia dicabut usaha atau penutupan permanen apabila melanggar ketentuan pada poin di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketujuh, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, bertanggung jawab atas semua dampak yang dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono menggelar panen raya padi bibit unggul lokal. Hasil panen diharapkan mampu memperkuat kedaulatan pangan di tengah ancaman El Nino yang diprediksi akan terjadi di bulan Agustus mendatang. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menggelar panen raya padi bibit unggul lokal, yakni MSP atau Mari Sejahterakan Petani, bersama masyarakat tani di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Sumarsono mengatakan bibit MSP terbukti mampu bertahan hidup dengan produktivitas lebih unggul dibanding bibit lainnya di masa musim tanam gadu pada bulan Juli. Berdasarkan hasil uji ubin yang dilakukan oleh pihak PPL Dinas Pertanian Lampung Tengah, terbukti bibit padi MSP lebih meningkat dibandingkan penggunaan bibit yang biasa digunakan petani pada umumnya. Suksesnya panen raya dengan bibit MSP lantaran para petani mengikuti tata cara prosedur pola tanam sesuai dengan anjuran klinik pertanian. Hasil panen diharapkan mampu memperkuat kedaulatan pangan di tengah ancaman El Nino yang diprediksi berlangsung pada bulan Agustus mendatang. Hasilnya ya. Panen raya musim gadu atau musim tanam kedua ya.
Dan biasanya musim tanam kedua itu potensi gagalnya 50-50 sama suksesnya. Ya. Karena cuaca, ketersediaan air, sisa penyakit yang ditinggalkan, kemudian unsur hara dalam tanah yang tingkat keasapannya biasanya tinggi. Tapi ini kembali lagi MSP teruji dan tadi juga sudah didemplot oleh yang punya kompetensi dalam PPL Nambah Dadi. Alhamdulillah masih mendapatkan 6,7 ton per hektar. Pak, kalau luasannya Pak, wilayah sini Pak? Kita kemarin di Nambah Dadi itu membagikan 50 hektar ya, kita bagi gratis. Dan nanti kita minta kepada mereka per kampil, artinya per seperempat, menyisihkan berasnya 5 kg untuk dibagi kepada anak yatim dan janda-janda tua sekitar sini. Pak, kalau selain di Nambah Dadi, di mana aja Pak yang kita sudah? Banyak. Mas Dwinan Rahmandi ini membawa ke Tulang Bawang Barat, membawa ke Lampung Utara, membawa ke Lampung Timur, membawa ke Tulang Bawang dan Mesuji. Lampung Tengah wilayah saya yang mengcover. Terbanggi besar kita bagi kemarin, kemudian Trimurjo, kemudian Gunung Sugih, Punggur, udah rata lah. Bandar Surabaya, Bumi Nabung, Bandar Mataram, Seputi Mataram, udah rata. Pak, kalau untuk ini sendiri Pak, El Nino sendiri Pak, apa bibit MSP ini mampu Pak bertahan di musim kemarau? Saya akan coba nanti mengujinya ya, baik padi maupun jagung MSP untuk kita tanam. Entah setengah hektar, entah 1 hektar untuk bahan uji. Apakah kemudian MSP mampu juga bertarung dengan alam yang sangat liar dan ganas ini terkait dengan cuaca ekstrim, dan mudah-mudahan dengan organik yang sudah kita buat, insya Allah saya masih tetap optimis walaupun hasilnya belum maksimal nantinya ya. Sementara penggiat pertanian Milinia, Dwinan menyampaikan edukasi ke petani dengan prosedur pola tanah dengan bibit padi MSP sudah berjalan dengan baik di sejumlah kabupaten, salah satunya di Lampung Tengah. Sangat luar biasa sekali, tentunya ini yang kita sudah buktikan secara nyata. Penanaman sebelumnya adalah mendapatkan 1 hektar itu mendapatkan hasil 4 ton. Ya. Setelah ditanamkan bibit MSP 13B ini, tentunya dengan harapan mendongkrak produktivitas hasil pertanian itu terwujud, yaitu didapatkan 1 hektar 6,7 ton. Dan ini sangat luar biasa sekali, bisa harapannya mendongkrak produktivitas hasil panen dari petani. Alhamdulillah, selain di Lampung Tengah, saya pribadi membawa bersama tim itu ke Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, dan juga Mesuji. Dan inilah harapan kami, tentunya bukan hanya di daerah-daerah spot-spot tertentu. Ya. Nanti kita harus membuktikan dahulu agar semuanya bisa memahami bahwa hasilnya ini nyata. Dari Lampung Tengah, Hana Hairunisa, jurnalis LDS TV, mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, warga yang ada di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat mengharapkan adanya perbaikan jalan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang akan memanen hasil bumi yang ada di sekitar Pekon sulit untuk mencapai kebun tempat mereka bekerja. Inilah lahan pertanian dan perkebunan milik warga yang berada di Pemangku, Kampung Sawah, dan Pemangku, Terangging, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Di 2 dusun ini saja terdapat ribuan hektar lahan pertanian ataupun perkebunan warga yang melimpah dan menjadi penopang perekonomian masyarakat setempat. Beragam jenis hasil bumi pun dikeluarkan dari Pekon ini, mulai dari padi, sawit, kelapa, damar, kopi, lada, durian, hingga duku, dan masih banyak lagi. Namun sayang, melimpahnya hasil bumi di Pekon Tanjung Raya tak didukung dengan akses jalan yang baik. Seperti dirasakan warga di 2 Pemangku Pekon Tanjung Raya, jalan kabupaten menghubung 2 desa sepanjang 4 km sudah lama mengalami kerusakan puluhan tahun. Namun hingga kini tak kunjung ada perhatian ataupun perbaikan dari dinas terkait. Dari 2 pemangku ini saja,
terdapat lahan perkebunan dan persawahan seluas kurang lebih 2.717 hektar. Dalam 1 tahun, lahan milik warga mampu menghasilkan ratusan ton padi serta hasil perkebunan. Selain sebagai akses warga, untuk menuju lahan perkebunan dan mengeluarkan hasil bumi, jalan ini merupakan satu-satunya akses warga ke sejumlah fasilitas umum seperti ke pasar, fasilitas kesehatan, serta akses menuju ke sekolah. Ibu ngebon apa Bu di atas? Di atas itu ya ada jengkol, pete, kopi, lada, tapi ladanya udah mati. Jadi kalau bawa hasil bumi, panenan bumi gimana bawa turunnya? Diupahin. Diupahin? Iya. Diupahin kadang. Per kilonya itu 1.500. Kalau jengkol seperti kopi itu. Kalau bagus gimana Bu? Ya kalau bagus kayaknya nggak diupahin. Nggak diupahin bawa sendiri ya? Iya, bawa sendiri. Namanya juga kan daripada nggak keluar hasil, sayang gitu. Itu saya lihat Bapak tadi masang rantai Pak ya? Iya. Kenapa Pak dipasang rantai ban motornya? Kalau nggak dipasang, payah nggak bisa naik. Nggak bisa naik, jalannya licin ini. Apa gitu, bannya kan nggak kayak ban tahu. Jadi harus pasang rantai ya? Harapan kita itu ya harusnya harus dibangun. Diperbaiki lah, kita hasilnya dari kebun itulah. Sawah nggak punya, namanya orang nggak punya. Jadi penghasilan sehari-harinya buat kebutuhan ya, sehari-hari? Itu aja. Iya dari kebun itu kadang. Dari kebun. Dari kebun. Dari kampung kan. Kalau dari cuman kampung, upahan dikit. Gitu. Dikit-dikit. Sementara itu, di lain pihak, Paratin Pekon Tanjung Raya Muhyiddin mengatakan, sedikitnya ada 4 km jalan kabupaten yang mengalami kerusakan berat, dan satu di antaranya adalah jembatan. Ia menjelaskan, 2 km jalan mengalami kerusakan cukup parah dan sisanya sepanjang 2 km masih dalam kondisi tanah merah. Kondisi ini sangat mempersulit warga untuk akses menuju jalan pertanian ataupun perkebunan, karena hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi. Hasil bumi apa aja Pak yang ada di Pekon ini Pak? Hasil bumi contohnya padi, ya sawit, kebun kopi, kebun damar juga. Banyak lah ya? Hasil buminya. Nah untuk luasan wilayah perkebunan yang ada di sini ada berapa luasnya Pak? Luas perkebunan di wilayah Terangging dan Kampung Sawah minimal sekitar 1.500-1.600an hektar. Untuk terkait masalah kebunnya tetaplah masuk di Tengah Raya dan masih menghasilkan. Ya saya sih sebenarnya mengharap dan juga sekaligus aparatur pemerintahan Pekon langsung juga kepada warga masyarakatnya memohon untuk ditindaklanjuti untuk diperbaiki kembali. Mengingat pentingnya jalan ini tadi untuk mengeluarkan hasil bumi. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV, Agus Sanjaya, mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, KPK menilai Lampung Utara masih sangat rentan terhadap kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Satuan Pencegahan Direktorat Korwil 2 pada Rakor Program Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinator Wilayah 2 memimpin Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi serta Pemantauan Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Utara. Rakor berlangsung tertutup di Aula Siger Pemkab Lampung Utara. Dalam rakor ini, hanya 12 organisasi perangkat daerah saja yang dilibatkan. Hasil rakor diketahui jika KPK menilai berdasarkan survei penilaian integritas. Kabupaten Lampung Utara memperoleh nilai 64 dan masuk kategori sangat rentan. Artinya, persepsi masyarakat melihat upaya pencegahan masih belum mencapai yang diinginkan. Karena itu, KPK menekankan beberapa hal agar upaya pencegahan korupsi di Lampung Utara ditingkatkan. Dan KPK akan terus melakukan pemantauan kinerja baik eksklusif maupun legislatif yang ada di Lampung Utara. Yang kita temukan salah satunya ini, kita yang masih belum puas, KPK belum puas itu adalah kita punya namanya survei penilaian integritas, SPI. Di Lampung Utara itu SPI-nya, tadi berapa catatan saya? SPI-nya Lampung Utara itu di angka 64. Targetnya berapa? Targetnya sebenarnya bagusnya itu di atas 77.
Jadi kalau kita bagi ini ya, bagi 4 klaster, di 64 ini kategorinya itu rentan, sangat rentan. Jadi ada sangat rentan, kemudian waspada, yang paling bagus itu terjaga. Nah di Lampung Utara ini masih rentan. Artinya gini, sangat rentan. Artinya apa? Artinya persepsi masyarakat melihat quote-unquote upaya pencegahan atau layanan publik. Saya lebih senang layanan publik. Ini masih belum mencapai yang diinginkan. Makanya rapat koordinasi saya menekankan di beberapa hal. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-76, Pemkab Lampung Barat mengadakan lomba hias nasi tumpeng kepada para pelaku koperasi di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan semangat kepada para pelaku koperasi serta menjadi ajang diskusi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-76, pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Koperasi dan Industri Perdagangan setempat menyelenggarakan lomba hias nasi tumpeng. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Bupati ini dilaksanakan untuk menumbuhkan semangat para pelaku koperasi serta menjadi ajang diskusi untuk aktivitas usaha yang lebih produktif sebagai pendukung kesejahteraan masyarakat. Sedikitnya ada puluhan peserta pelaku koperasi yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Adapun gelaran lomba hias nasi tumpeng diharapkan dapat menjadi wahana untuk menggali kreativitas dan kolaborasi antar koperasi, sekaligus mempererat tali persaudaraan di antara anggotanya. Hingga saat ini terdapat 167 koperasi yang ada di bumi skala Bekak. Dari total tersebut, 57 koperasi berstatus aktif, sementara 78 koperasi lainnya tidak berjalan sehingga sedang dalam proses pembubaran. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan bantuan bagi koperasi-koperasi yang berstatus aktif. Pada momen ini, Diskoperindak juga sekaligus membantu koperasi yang akan dibubarkan untuk menemukan solusi terbaik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembubaran koperasi terpaksa dilakukan agar tidak menjadi beban para pelaku dan pemodal koperasi. Tri Umaryani, Kepala Diskoperindak Lampung Barat menjelaskan, mayoritas jenis usaha koperasi di wilayahnya ialah simpan pinjam. Ia berharap peringatan Harkop ke-76 ini mampu menjadikan para pelaku koperasi berkembang dan merubah mindset usahanya menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Selain lomba hias nasi tumpeng, kegiatan tambahan yang dilaksanakan ialah donor darah. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi positif dari para pelaku koperasi untuk membantu sesama dan masyarakat Lampung Barat secara keseluruhan. Peringatan Hari Koperasi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan koperasi di Lampung Barat, serta menginspirasi langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh para pelaku koperasi ke depannya. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan koperasi-koperasi di daerah ini dapat terus berkembang dan berperan aktif dalam menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tema peringatan Hari Koperasi tahun ini yaitu Bangga Berkoperasi Indonesia Maju. Mudah-mudahan peringatan Hari Koperasi ini bisa memberikan semangat baru untuk koperasi khususnya di Kabupaten Lampung Barat untuk lebih aktif lagi memajukan koperasi, mensejahterakan anggotanya yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian. Sampai dengan saat ini koperasi kita berjumlah 196 koperasi. Nah, tetapi memang 78 di antaranya ini sedang proses pembubaran dan ada 57 koperasi aktif. Nah, mudah-mudahan sisa dari jumlah koperasi yang aktif tadi ini bisa lebih maju lagi dari sisi modalnya, aktivitas usahanya, karena sebagian besar saat ini koperasi kita bergerak di sektor usaha simpan pinjam. Nah, tentu sesuai dengan arahan pemerintah pusat, harapannya koperasi ini bisa kita dorong untuk bergerak di sektor real sehingga bisa berkolaborasi dengan UMKM, menggali potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga keberadaan koperasi betul-betul memberikan kesejahteraan bukan hanya kepada anggota tapi juga kepada masyarakat. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan.
Bersama saya Vinda Sela di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, sebanyak 20 keluarga di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan menerima bantuan langsung tunai atau BLT yang dibagikan oleh pemerintah desa setempat. Pembagian BLT tersebut bersumber dari dana desa tahun 2023 periode bulan Juli, Agustus, dan September. Sebanyak 20 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan kembali menerima bantuan langsung tunai tahap 3 yang bersumber dari dana desa tahun 2023 untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September sebesar Rp900.000. Kegiatan penyaluran BLTDD tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bangunrejo yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Bangunrejo, Rohgianto, Camat Ketapang Rendi Eko Supriyanto, pendamping desa serta aparatur desa dan seluruh KPM yang hadir. Bantuan langsung tunai dana desa tahap 3 ini disalurkan kepada 20 KPM. Masing-masing KPM menerima sebesar Rp900.000 selama 3 bulan. Terhitung dari bulan Juli, Agustus, serta September, penyerahan BLTDD kepada 20 keluarga penerima manfaat kategori miskin ekstrim juga lansia dilakukan secara simbolis oleh Kepala Desa Bangunrejo dan Camat Ketapang. Kepala Desa Bangunrejo Rohgianto mengatakan, penyaluran BLTDD kepada 20 KPM tersebut bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023 dan dikhususkan untuk KPM yang benar-benar masuk dalam kategori keluarga tingkat ekonomi ekstrim. Ia juga berharap kepada penerima BLTDD supaya dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 7, 8, 9, tinggal 3 bulan lagi 9, 10, 11, 12. Ada 22 KPM lansia dan miskin ekstrim dan penyakit menahun. Per KPM mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp900.000, berarti Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Harapan kami dari pemerintah desa yang tentunya KPM harus bisa memaksimalkan daripada bantuan BLT itu sendiri sehingga bisa bermanfaat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Supri, LDS TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto melakukan gotong royong bersama warga di lingkungan 5 Kelurahan Bandar Jaya Timur. Kegiatan gotong royong yang dilakukan yaitu membuat akses jalan menuju ke pemakaman baru di lingkungan setempat. Minggu pagi 23 Juli 2023, Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto melakukan gotong royong bersama warga masyarakat lingkungan 5 RT 07 Bandar Jaya Timur, yaitu membuat akses jalan menuju ke pemakaman baru di lingkungan setempat. Kehadiran Bupati Lampung Tengah periode 2018-2021 tersebut disambut sukacita oleh warga masyarakat lingkungan 5 RT 07 Bandar Jaya Timur. Pasalnya, orang nomor 1 kala itu merupakan sosok pemimpin yang menggelorakan kembali semangat bergotong royong di Lampung Tengah. Dari pantauan jurnalis LDS TV, gotong royong yang dilakukan warga tersebut membuat akses jalan baru menuju ke pemakaman umum dan juga sebagai akses jalan bagi warga masyarakat yang akan ke lahan pertaniannya. Hal ini diungkapkan Kepala Lingkungan 5 RT 07 Bandar Jaya Timur, Eko Kusbianto. Ia mewakili warga masyarakat setempat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Lukman Joyo Sumarto di lingkungannya yang tengah melakukan gotong royong. Eko berharap kepada pemerintah dengan adanya gotong royong yang menggunakan anggaran swadaya masyarakat ini agar bisa mendongkrak pembangunan jalan ini agar bisa terrealisasi. Harapannya ke depannya semoga untuk terutama untuk pemerintah daerah dengan adanya gotong royong dan swadaya ini mendongkrak supaya kelanjutannya pengerasan badan jalannya segera terrealisasi. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto mengatakan bahwa ia mendengar adanya warga masyarakat di lingkungan 5 RT 07
Kelurahan Bandar Jaya Timur, melakukan gotong royong. Ia merasa bangga mengingat kala itu ia merupakan pencetus gotong royong semasa Lukman Josumarto menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah. Saya mendengar ada kegiatan gotong royong di lingkungan 5 ya, lingkungan 5 Bandar Jaya Timur. Nah, saya setiap mendengar yang namanya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat banyak, ini saya jadi bangga. Karena pencetusnya di Lampung Tengah ini dulu, waktu saya jadi bupati, adalah gotong royong. Itu loh. Nah, jadi saya langsung aja, secara spontan aja terus saya bilang, saya datang, saya bilang, kan, untuk melihat kegiatan gotong royong ini. Nah, tentunya ini adalah upaya dari masyarakat untuk mensemangati pemerintah daerah ya dalam membangun daerah ini. Ya. Karena akses ini betul-betul sangat penting ya. Bisa dibilang prioritas. Karena selain untuk menuju ke makam umum, tempat pemakaman umum, juga untuk memperlancar perjalanan ekonomi ya. Mengangkut hasil pertanian di sini kan luas nih. Pertanian, lahan pertanian di sini sangat luas. Hasilnya selain singkong juga ada, saya lihat tadi cabai, orang nanam cabai dan lain-lain. Nah, ini sangat strategis buat Bandar Jaya Timur. Gotong royong itu hal yang sangat menarik dilakukan, mengingat gotong royong merupakan peninggalan dari para leluhur. Demikian disampaikan Rocky Prasojo Adi Nugroho Sarjana Hukum selaku kader PDI Perjuangan yang ikut serta melakukan gotong royong. Rocky berharap ke depannya kegiatan gotong royong ini agar lebih dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Dan semoga jalan yang diperbaiki ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Sangat menarik ya menurut saya, karena gotong royong itu kan peninggalan dari leluhur. Jadi ada pesan bahwa apapun yang berat kalau kita lakukan bersama itu kan akan ringan. Contohnya sekarang ketika membangun jalan, membangun jembatan itu nggak mungkin kalau satu orang, tapi kalau rame-rame kan akan lebih ringan. Untuk harapannya ke depan dengan kegiatan seperti ini? Harapannya ke depan mudah-mudahan yang akan datang itu kegiatan-kegiatan seperti ini dipertahankan atau mungkin akan nambah lagi. Jadi jangan cuma sekali lalu udah hilang. Terus harapan ke depan untuk setelah jadi jalan dan jembatan ini mudah-mudahan akan membantu masyarakat sekitar. Muklis, salah satu warga yang ikut dalam gotong royong, mengungkapkan kegembiraannya dengan adanya gotong royong ini. Mengingat gotong royong yang dilakukan ini adalah membuat akses badan jalan dan jembatan menggunakan anggaran biaya melalui swadaya masyarakat. Ya, alhamdulillah ini pada kumpul semua dari warga masyarakat Bandar Jaya Timur sudah bergotong royong di sini untuk mengantisipasi yaitu jalan ke makam, Pak. Jalan ke makam. Jadi lurus itu menuju ke jalan makam. Iya, betul. Berarti makam termasuk makam baru? Iya. Jadi menjadi salah satu akses jalan masyarakat untuk menuju ke makam. Iya, ini jalan yang dari RT-nya Pak Pateh sampai ke ini kan lebih dekat daripada yang jalan akses yang pertama, Pak. Yang pertama orang muter, kalau dari sini dia lebih enak. Kemudian harapan kami mudah-mudahan dari anggota DPR atau apa saja bisa membantu akses ini, Pak. Dari Lampung Tengah, Hana Hainurnisa, jurnalis LDS TV, mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.